dan Bonggil pun melakukan ritual untuk memanggil arwah tersebut. Lalu arwah tersebut pun merasuki Bonggil dan mengatakan bahwa dia akan balas dendam dan mengajak seluruh keturunannya bersamanya. Dia kemudian pergi dan menghilang seketika dari tubuh Bonggil. 할배요, 거기 누구셔요? Sang Duk yang merasa khawatir dengan Jiong segera mendatangi hotel di mana Jiong menginap. Sementara Jiong sendiri menerima panggilan telepon dari Sang Duk yang memperingatkan untuk berhati-hati. Di saat yang bersamaan, pintu hotel pun digedor oleh seseorang yang juga mengaku sebagai Sang Duk. 내 말만 들으시고 침착하게 행동하셔야 됩니다. 반갑습니다. 지금부터 문을 열라니까! Karena panik, Jiong pun menuruti perintah dari panggilan telepon untuk membuka jendela yang ada di dekatnya. Tetapi ternyata suara dari panggilan itu bukanlah Sang Duk yang asli. Seketika itu pula ia kerasukan dan berperilaku seperti seorang jenderal yang memerintahkan pasukannya. Dia tiba-tiba berkata, "Rubah memotong pinggang harimau." Lalu tiba-tiba Jiong memutar lehernya sendiri di depan Sang Duk hingga membuatnya tewas. Arwah tersebut pun kemudian mendatangi bayi Jiong yang ada di Amerika dan hendak menghabisinya. Sang Duk pun langsung menghubungi bibinya Jiong untuk meminta izin supaya prosesi kremasi segera dilakukan. Karena tidak ada pilihan lain, bibi Jiong pun mengizinkannya. Di saat prosesi kremasi dilakukan, arwah itu pun lenyap dan si bayi pun berhasil diselamatkan. Dengan begitu, tugas Hwarim dan yang lainnya pun selesai. Singkat cerita, Sang Duk mendatangi salah satu penggali yang menghubunginya. Ketika Sang Duk mendatanginya, pria tersebut dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Pria tersebut pun memohon pada Sang Duk untuk mencari dan menemukan ular yang telah dibunuhnya di lokasi galian. Sang Duk pun kembali mendatangi lokasi galian makam tersebut. Dan di saat sedang kokore, dia terkejut saat menemukan ular tersebut yang memiliki kepala menyerupai manusia. Sang Duk pun mencoba menggali lagi, tetapi tiba-tiba dia pun terkejut saat melihat sebuah peti dalam kondisi berdiri, dan dia pun segera menghubungi Hwarim dan yang lainnya. 수직으로 세워져 있는 관 본 적 있어? Di saat Hwarim dan yang lainnya tiba di sana, mereka pun terkejut melihat peti dalam kondisi berdiri, di mana peti tersebut diikat oleh kawat yang sangat kuat, seolah-olah agar tidak ada seorang pun yang dapat membukanya. Sang Duk pun memutuskan untuk membawa peti tersebut, meskipun Hwarim dan yang lainnya keberatan. Peti itu pun dibawa ke biara si biksu tua. Si biksu tua pun menyambut kedatangan mereka, dan peti itu pun disimpan di sebuah gudang biara tersebut dengan ditebari darah kuda di sekeliling peti itu, karena mereka berencana untuk mengkremasinya keesokan harinya. Bibi Jiong pun dikabari atas temuan peti tersebut yang berada di dalam galian makam leluhur ayahnya. Dia pun tak tahu menau atas peti tersebut. Lalu si bibi pun berterus terang tentang siapa ayahnya sebenarnya. Ayahnya adalah seorang pengkhianat yang telah menjual negaranya di saat masa pendudukan Jepang.
Dan biksu Gisun yang memakamkannya waktu itu bukanlah seorang biksu keturunan Korea, melainkan biksu keturunan Jepang. Sang Duk pun memutuskan untuk bermalam di biara tersebut. 팔도강산을 다 꿰고 있는 사람이라고 들었어요. 맞춘 아버지를 그런 나쁘라 맞춘지. Di tengah malam, Bonggil mengalami mimpi buruk dan tiba-tiba terbangun. Dia kemudian berjalan-jalan di sekitar biara dan menemukan sebuah peternakan babi. Sekilas dia melihat sebuah sosok bertubuh tinggi besar sedang membantai babi-babi dan pemiliknya. Bonggil pun ketakutan dan membangunkan Hwarim yang tidur di dalam mobil. Mereka kemudian membuka gudang dan mendapati peti tersebut sudah hancur. Bonggil pun bermaksud untuk membangunkan Sang Duk dan meninggalkan Hwarim seorang diri di tempat itu. Tetapi tiba-tiba muncul sosok tinggi besar berpakaian samurai Jepang muncul di hadapan Hwarim sambil melemparkan kepala pemilik peternakan babi tersebut. 빨리 사람들 깨워. お主は大名の言葉が耳に入らん。敵将。 Sosok tinggi besar pun hendak menghabisi Hwarim, namun Bonggil muncul dan mencoba menyelamatkannya. Sosok tinggi besar itu pun menusuk perut Bonggil dengan tangannya dan membuat Bonggil murag tewalakaya. Dia kemudian mendekati Hwarim. Saat hendak menyerang, sosok itu melihat stupa bisu di belakang Hwarim. Dia kemudian merapalkan mantra-mantra dalam bahasa Jepang dan berubah menjadi bola api lalu kembali ke atas menuju ke tempat galian makam tepat di mana ia bersemayam. Si Bonggil pun terluka parah dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Hwarim pun meminta bantuan bibinya yang seorang dukun juga dan dengan seorang dukun kecil yang siap membantunya. Mereka pun melakukan ritual untuk memanggil kembali arwah tersebut. 근데 문제는 척추에 손상이 좀 있어. Di sisi lain, Sang Duk kembali ke gudang biara biksu tua itu dan memeriksa kembali barang peninggalan para perampok yang sempat disimpan oleh biksu tua. Dia menemukan sebuah buku yang berisi foto para perampok. Sang Duk pun menyadari bahwa mereka bukanlah perampok, tetapi para patriot Korea. Mereka meyakini bahwa selepas masa pendudukan Jepang, para tentara Jepang beserta dukunnya telah menanam pasak besi yang diyakini dapat menyerap energi positif dari tanah Korea. Bahkan sampai saat ini dipercaya sebagai salah satu penyebab terpecah belahnya semenanjung Korea. Sang Duk meyakini di dalam galian makam leluhur Jeong terdapat pasak besi di dalamnya, di mana biksu Gisun memperhitungkan betul lokasi koordinat makam leluhur Jeong, tepat di area batas antara Korea Selatan dan Utara. Dan inilah maksud perkataan Jeong saat berkata rubah melukai pinggang harimau, karena harimau itu sendiri diibaratkan sebagai semenanjung Korea. Sementara ular yang ditemukan penggali adalah siluman ular yang berkepala manusia yang menjadi segel arwah samurai Jepang tersebut. Ular melambangkan air, makam adalah elemen tanahnya, sementara peti mati sebagai elemen kayunya, dan logam adalah samurai itu sendiri. Sehingga ketika sang ular mati, maka hilanglah keseimbangan 5 elemen tersebut dan terbukalah segel awal yang menjaga roh samurai tersebut karena si ular berkepala manusia telah mati. 전태환, 임충신. Menyadari hal itu, Sang Duk pun kembali ke galian dan mencoba untuk mencari keberadaan pasak besi tersebut.
Namun alih-alih menemukannya, ia malah menemukan iblis samurai tersebut. Dia pun langsung menjelaskan semuanya ke Hwarim dan Yonggen dan memutuskan untuk menemukan pasak besi di lokasi galian makam tersebut. Mereka tidak mungkin melawan iblis itu, sehingga Hwarim memutuskan untuk mengalihkan perhatiannya, sementara Sangduk dan Yonggen akan mencari pasak besi itu. 짐승처럼 부르고 대빵만한 새침을 박았다는 거지. Singkat cerita, mereka pun pergi ke area galian itu dengan membawa ikan segar, kemudian menebar ikan itu untuk memancing sang iblis samurai. Di tengah malamnya pada waktu itu, sang iblis pun bangkit dari persemayamannya, lalu mengambil ikan dan memakannya. Dia pun terpancing menuju sebuah pohon besar, di mana Hwarim sudah menunggu untuk mengalihkan perhatiannya. Hwarim berpura-pura menjadi arwah penunggu pohon itu dan mengajaknya berbicara. Bisa gitu, この山はわしの山が物騒がしいです。ちそれは違います。戦は終わっておらぬ。 Sangduk dan Yonggen segera mencari keberadaan pasak besi, namun mereka tak berhasil menemukannya. Sementara itu, Hwarim pun dibantu dan dilindungi oleh arwah neneknya yang merupakan seorang dukun ternama pada masanya di Korea. Tetapi kemudian sang iblis pun menyadari bahwa Hwarim hanyalah manusia biasa. Dia kemudian menjadi bola api dan terbang kembali ke makam. Sementara itu, di rumah sakit Bonggil terhubung dengan sang iblis. Sebagai pertanda bahwa Bonggil berada dalam pengaruhnya, Bibi Hwarim berupaya untuk menjaganya. Di tempat galian, Yonggen menyerah dan lari saat mengetahui sang iblis mulai kembali. Namun Sangduk bersikeras tetap mencari pasak besi. Sang iblis tiba-tiba berada di hadapannya. Dia pun melukai perut Sangduk dengan begitu parah. Hwarim pun berupaya untuk menyelamatkan Sangduk dengan menyiramkan darah kuda pada tubuh sang iblis. Sangduk kemudian melihat sebuah kilasan masa lalu, di mana Biksu Gisun dengan menanamkan pasak besi tersebut tepat di dalam jasad seorang jenderal samurai. Dengan kata lain, sang iblis tersebut adalah pasak besi itu sendiri. Menyadari bahwa sang iblis adalah pasak besi dengan elemen besi dan api, maka dengan keyakinannya, Sangduk berupaya mengalahkan sang iblis dengan gagang skop sebagai elemen kayu dan darah sebagai elemen airnya. Sang iblis pun berhasil dilenyapkan dan akhirnya semua berhasil selamat. 젖은 나무는 Sangduk dengan haru merayakan pernikahan putrinya, sementara Hwarim dan yang lainnya menjalankan tugasnya seperti biasa. Film pun berakhir. Bye.